basa-basi untuk melihat mampukah The King Slayer is back atau bahkan RRQ masih tetap mendominasi dengan Geek Slayer-nya. Geek Slayer, sebuah title baru dari Sutsujin ya. Dengan jungler yang akhirnya kembali seperti di minggu yang awal. Kali ini dengan Zushin Fanny yang ditutup juga. Suyo masih open. Jauhead juga ditutup, berarti menandakan kalau misalkan Suyo diamankan tidak akan ada Jauhead sebagai follow up-nya. Iya, dan dari segi banding mereka cukup pede dengan god laner masing-masing ya. Karena apa itu Granger Harit first band kayak nggak terlalu dibutuhkan ya buat sekarang. Dan tapi ternyata bakal tetap ke arah Harit Granger yang justru terbuka. Iya. Oh, Luoyi. Jadi nih ya. Di week 1, week 2, dan week 3 itu agak sedikit berbeda semua dari per hari minggunya ya. Iya. Kita bakal lihat ya. Apakah week 3 ini akan menutup seperti week 1 atau week 2 ya? Karena week 1 kemarin 2-1 semua ya? 2-1 semua. Week 2, 2-0 semua. Week 3 udah terlihat 2-1 sih. Jadi 2-1 semua? Belum tentu. Belum tentu. Dan Granger. Grangernya lepas, Louis first pick ya? Ya, Louis emang hero mahal sih untuk di MPL Filipina. Dan beberapa kali bahkan kalau ada Harit sama Granger, mereka nggak langsung ambil Harit atau Granger, tapi ambil Louis-nya dulu. Tapi masalahnya ini ngelepas Luyo-nya juga. Apakah ada pertukaran yang adil? Maksudnya yang setara nih, yang bisa diambil sama Geek juga. Chow mungkin? Oh, Chow. Ya, Chow untuk screening. Atau mau langsung bermain ke area dari jungle, tapi itu masih terlalu terburu-buru menurutku. Hanzo? Kalau gue kalau main kayak gini, Carmilla masih oke. Ini langsung obvious banget ya, mengamankan 3 damage dealer utama dari Geek Fam. Iya. Ada Hanzo, Moskov, dan juga Luoyi. Tapi combo Hanzo Luoyi juga menarik ya. Untuk bisa kita lihat dari Pinnacle Ninja-nya, nanti bisa lebih luas area jangkauannya. Dan escape-nya jadi lebih gampang. Udah pasti sih. Dan sekarang Valentina sebagai sebuah pick yang aman ya, kalau seandainya nanti RRQ akan tertuju kepada Lucas. Wah, Valentina mereka buka, dan ini romernya juga masih belum diketahui oleh kita posisinya apa. Ya, ini anggapannya kalau misalkan untuk awam ngelihat Valentina pick ini ya emang cuma untuk ngejawab bagaimana kehadiran dari Luoyi. Sama-sama punya teleportation nantinya, sama-sama fair. Tapi di sisi lain, kalau misalkan tujuan dari pick Valentina ini adalah biar nantinya kalau seandainya butuh pick Lucas dari RRQ, mereka nggak bakal takut karena Valentinanya ada di tim mereka sekarang. Dan bandnya Cici obvious banget. Ini bakal tertuju ke Lucas. Oke, ya Cici udah ditutup dan dari Geek sekarang mereka harus mulai mengeliminasi ke arah romer. Tidak ada Franco Ido. Setuju banget. Tapi jangan Harus ya? lupakan, nggak apa-apa nggak ada Franco Idok, tapi nggak boleh juga ada Tigril Idok. Sama aja sih ya. Atau Chow Idok. Emang Idok ini dengan hero momentumnya kayaknya on point banget ya. Iya. Yang single target juga bisa. Dan cowoknya mereka tutup sendiri tapi. Mereka yang ingin menghindari metode pick off ya, karena mungkin dengan adanya Chow, Baloyski akan sangat mudah untuk melakukan screening, dan itu akan merepotkan kubu teman-teman dari RRQ karena mungkin nih hero-hero yang ingin diamankan RRQ adalah hero-hero tipe ganker. Tapi masih ada Jauhead. Masih ada Jauhead. Di ban. Udah di ban di awal. Masih ada Jauhead ketika kalau tidak di ban. Kalau nggak di ban ya. Iya kan? Nah, karena Jauhead ini di ban, jadi mereka terbuka lagi untuk Chow. Nah, Chow-nya di ban, terbuka lagi untuk Tigril sekarang. Tigrilnya di ban. Nah, ini baru. Siapa nih berarti yang Sesuai tersisa? prediksi dengan Tigril yang di ban. Tergantung apa yang mereka ingin mainkan. Ini kalau misalnya ada satu hero yang udah cukup jarang digunakan, tapi ini cocok banget kalau ketika ngelawan Luoyi tiba-tiba. Apa? Atlas. Oh, Atlas. Udah lama sih emang nggak lihat Atlas. Lumayan mirip dengan efek sisi yang lumayan pasti juga ya sebenarnya kalau ngomongin ke arah Atlas, tapi ternyata menuju ke arah Gatot terlebih dahulu. Dan di kanan juga nggak bisa, kalau di kanan nggak bisa di-copy sama kiri, kalau di kiri bisa di-copy sama di kanan. Yang kiri yang harus lebih hati-hati nih. Hati-hati yang kiri. Iya. Karena lebih berbahaya sih jatuhnya. Nah, tapi kalau di kiri kayaknya masih kurang fit in, karena kondisinya Atlas yang tersebut itu bisa menghindari dari Suyo. Jadi nggak fit in, jadi kayak agak sia-sia aja pakai Atlas buat apa gitu, for nothing. Dan wow, Glue dan juga Khalid emang sih mereka butuh sosok yang cukup tebal ya. Mengingat tadi 3 damage dealernya langsung diambil di awal.
Dan Glue menjadi satu badan yang benar-benar powerful. Tadi di tangan Luke sih luar biasa banget ya. Kufra juga boleh nih kalau misalnya mau main Kufra di sini. Ya, Kufra bakal jadi good option sebenarnya. Tapi ternyata memilih ke arah badan Gatot Kaca ya. Wah. Ini klasikal combo. Gimana pun area of effect-nya akan sangat-sangat dominan sekali dari RRQ. Tapi kalau kita ngomongin poke damage, ini kekuatan dari Geek Fam bakal kuat sekali sehingga akan ada kecenderungan perbedaan dari segi drafting phase. Ini adalah drafting phase yang unik. Yap. Poke versus team fight. Cukup berbeda gitu ya dari kedua belah tim ini. Tapi kita bakal lihat nanti hasil seperti apa game pertama. Mampukah dari Geek Fam mematahkan nih win streak dari RRQ? Oke. Kalau menurut Nevin, draftnya lebih ke arah yang mana? Wah, aku karena Geek sih untuk game yang pertama. Kalau Profesor? Aku merasa kayaknya lebih kuatan Badang dan Gatot. Badan dan Gatot. Dan ini dia, dua pendapat yang berbeda. Apakah Geek Fam akan tetap dengan The Kingslayer atau RRQ Oshi dengan Kingslayer? So, mari kita menuju ke line up dan EPL Arena. Baru tepuk tangannya. Let's go to the line of down. Oke, pertemuan Hanzo yang kali ini bisa kita lihat lagi karena terakhir yang sempat dimainkan oleh Arki ada di tangan Hazel juga karena Hazel hanya Hanzo ya. Tapi sekarang bakal dihadapkan dengan seorang Susujin yang membawa Suyo tapi Toy. No. Almost is never enough. Lihat, bahkan hampir saja diamankan first blood di bottom lane untuk seorang Toy. Flicker mau nggak mau dikeluarkan, tapi sedangkan di depan sana Idok mau nggak mau langsung mereset dan melakukan sedikit cover terhadap seorang Toy. Sekaratul maut, dan di sini Toy bisa dimakan. Kenapa Luiski kondisinya masih memiliki flicker? Ya masih ada flicker, masih cukup aman seharusnya untuk di awal meskipun informasi terbilang cukup mahal, Prof. Oke. Untuk sekarang Idoknya tetap bermain dengan fokusif ya. Dan Baloy ternyata yang malah ke-trigger dari segi flickernya. Sehingga di early game seperti ini cukup merugikan bagi teman-teman Geek Fam ketika mereka harus kehilangan satu battle spellnya. Tapi bertukar dengan Toy. Yang nanti mungkin di menit yang kedua sudah akan kembali lagi dengan flickernya. Alright. Tapi kalau ngomongin karena flicker di saat nanti mereka akan berdebat ke arah Turtle, untungnya tidak ada God Laner yang biasanya langsung ikut ke arah team fight, Profesor. Iya, walaupun arus sungainya menuju ke EXP ya. Yes. Dan buat sekarang juga di 2 menit yang pertama kita bakal melihat Idok yang cukup aktif dan Susujin yang juga bisa dibilang bakal cukup stabil dan secara prediction, wow. Goni versus everybody. Tapi kali ini Aetherna bersama dengan Nevin ya kan. Tapi Toy tidak memiliki ke arah flicker. Membuat dirinya harus bertahan sedikit. Sedangkan freeze ya? Iya, freeze-nya itu. Sedangkan Gob, apakah yang diberikan oleh seorang profesor sebagai opsi kalau Gob harus balik lagi seperti dulu itu akan diambil, Profesor? Ya harusnya sih, karena beberapa kali kita melihat kayak Cici EXP kalau misalkan kurang badan itu bakal kurang maksimal juga. Dan sekarang dari itu Oke, Maybe dan Avoy standby di arah bottom lane. Berhasil dapat 1 poin kill atas seorang Toy. Apakah akan ada pertukaran dengan adanya sosok Turtle atau bahkan tidak ada? Dan kali ini Turtle diamankan tanpa ada sedikit pertukaran. Seketika para pasukan dari tim RRQ mereka melakukan dominasi menuju ke arah Purple yang dimiliki dari seorang Geek Fam. Dan nampaknya di sini Geek Fam harus kehilangan Purple-nya, Nevin. Iya, kehilangan Purple, kehilangan Gobs juga tadi karena ya ada satu kejutan lah yang diberikan oleh teman-teman dari RRQ. Dan bisa dibilang sebenarnya kalau menurutku ya ini keuntungan masih tetap buat RRQ. Mereka bisa nutupin kerugian kehilangan Toy. ya ini jatuhnya benar-benar kayak pertukaran yang sangat tidak adil sih, walaupun dengan Toy ya. Iya. Karena mau gimana pun Toy akan tetap kegendong dengan adanya pertukaran dari segi Turtle dan juga gold sharing. Oke, emang Kingdom just being Kingdom. Lihat 88% tanpa ada sama sekali kasih nafas kepada fans dari Geek Fam. Oke, buat kalian para fans Geek Fam jangan lupa untuk dukung Geek Fam. Di kolom komentar ada votingnya. Tetap semangat ya karena memang tidak mungkin sejauh ini pun masih bisa dibilang cukup aman. Apalagi dengan kombinasi yang dibawakan Lui dari seorang Aboy terjadi. Oh my kids! Instant pick off terjadi membuat perpasukan tim RRQ berhasil mendapatkan point kill, tapi Aboy di sana dualitinya belum terlalu maksimal membuat perpasukan dari tim Geek Fam mereka tanpa pertukaran sama sekali dan plus 1 Toy dari bottom lane flicker for defensive dan gagal. Toy tetap harus terbangun tapi Kadera tidak ada jalan untuk pulang. Partnernya cukup mahal plus Palois di tangan dari Rich tidak bisa dihitung
oleh keuntungan karena sudah terlalu berlimpah, Profesor. Wah, ini pertukaran yang menurutku sangat menguntungkan bagi RRQ. Wah, berlimpah banget Nevin. Karena mereka mendapatkan banyak sekali. Dari invade jungle-nya berhasil, make it juga tumbang. Dan bahkan bayang-bayang dari Dairen sekarang yang mencoba Ini untuk bencana. mengganggu dengan ini bencana. Iya, dan dua flickers ya, itu juga lumayan mahal banget ya yang bisa dapetin tadi dari Baloyski dan juga Kadera semuanya keluar. Dan kalau ngelihat objektif, ini kemungkinan besar memang bakal jatuh ke tangan teman-teman dari RQ Hoshi. Ngelihat mereka sudah mulai melakukan setup juga. Gom dan juga Baloyski harus menjadi mata-mata bagi para pemain Geek Fam. Tapi tidak ada flicker dari seorang Baloyski, tidak masalah karena Goms akan masuk ke arah depan. Memasang menjegal Susujin, tapi lihat Retribution tetap ditangkap Susujin. Mekins gagal melakukan takeover walaupun Susujin harus tumbang. Para pasukan dari tim RRQ mereka tidak kenal diam. Dan ini dia, Tour and Travel. Kali ini berhasil memancing satu korban saja. Hanya ada Idok yang menjadi korban bersama dengan Susujin karena Rins Tour and Travel imitasi berhasil memulangkan Dairen. Wah, tapi ini hanya dua pemain ngasih kesempatan juga ya seharusnya buat Makers dapetin satu orange buff tadi. Ya, ini ada pencurian yang cukup menarik ya, karena tiba-tiba dengan adanya keuntungan yang didapatkan dari RRQ ternyata ke-stop semuanya karena ada satu pencurian dan point kill terhadap Idok yang ditinggalkan tadi dengan adanya diversion. Gila. Tumbang 2 kali. Mundurnya jauh banget. Di menit 5 loh dia baru bisa dapetin Hunter Strike. Tapi lihat, Mekis di depan sana akan membalikan keadaan dari seorang Dairen. Dan itu dia, where are you going Mekis? One by one situation dari Dairen kali ini. Mencoba untuk mendapatkan satu point kill. Dan killing spree is real. One by one situation yang gagal didapatkan dari seorang Mekis. Ini agak cukup berbentur, berbanding terbalik dengan Susujin. Walaupun dia sudah tumbang 1 kali, tapi Mekis 2 kali. Dan yang jadi masalah ini Dairen juga dapetin banyak banget ya. 3 poin eliminasi sejauh ini. Dari sisi XP ngebuat harusnya XP lane-nya lebih bebas lagi. Ngebuat juga dari Gops akan sedikit kesulitan karena bakal ada tanggung jawab yang lebih besar nanti di arah lane. Oke. Jangan lupa ya, ini diversionnya. Oke, Diversion dan Kadera surprise! Oke, itu dia imitasi dari Rins Tour and Travel yang berhasil membawa Dairen ke arah bottom lane. Pertukaran bahkan tidak akan terjadi karena para pasukan dari RRQ akan dengan sangat cepat sigap menuju ke arah turtle ketika ombak sudah mulai bergetar. Ya, ini setupnya tepat banget ya timingnya. Nggak ada Moskov di laning jauh, otomatis harus di-clear terlebih dahulu. Dan di bagian mid lane juga bakal dikuasai sehingga turtle akan semakin lebih mudah. Apalagi sekarang Idoknya udah lebih siap nih harusnya dengan adanya AOG After of Guardian. Di mana Dairen juga sudah siap di depannya. Ini Baloyski aja ditabrak sama Dairen itu nggak masalah. Udah lihat itu dia. Bahkan coba dipaksa. Target untuk sama Susujin. DPS satu besar. Make it. Sedikit terlambat. Anu Retribution dan dampaknya kali ini. Retribution di sun point di tangan Make it. Berhenti sejenak dari sosok seorang Susujin yang bahkan Retributionnya tidak keluar sama sekali, Profesor. Ini combo Luoi dan juga Hanzo yang cukup menegangkan. Avatar of Guardian for nothing. Idok nampaknya tidak bisa mendapatkan apapun. Dan mereka mundur karena Baloyski berhasil mengusir mundur para pasukan dari tim RRQ, Nevin. Ya, tidak sempat untuk keluar tapi Makers masih mencoba untuk maju lagi. Almost is never enough for Idok. Idok masih bisa selamat jawanya. Dan bahkan para pasukan dari tim RRQ kali ini mereka hanya memberikan sedikit getaran. Dan itu dia permainan Loi dan ada MPL ID Extremer. Silakan Nevin. Wah, ada Bang Age yang kali ini bakal menjadi analis dari match kali ini. Halo Bang Age, dan kita bakal melihat lagi ya untuk dari Geek Fam dan juga Arkeoshi. Karena sejauh ini Valentinanya lumayan banget buat bisa meng-cancel semua pergerakan dari Geek Fam. Sama-sama bisa manfaatin teleportationsnya dengan baik, tapi tetap harus hati-hati dengan kehadiran dari seorang Makits. Karena ya tadi ya, objektif. Ini bisa banget diambil sama Makits. Apalagi buat sekarang udah ada Oracle dan AOG. Avatar of Guardian, apa? Kalau untuk bulan dan bahkan Toy juga akan menjadi korban permasukan dari tim Geek Fam. Meanwhile, bahkan sana Makits bahkan coba untuk membabi buta karena Susujin. Mencoba untuk menghindari damage yang telah diberikan. Tapi nampaknya Tyron berhasil mendibuat semua para pasukan dari tim RRQ mendenial dan membuat tim Geek Fam kali ini punya space di arah top lane atas Kadera. Dan tidak bisa dibiarkan begitu saja Kadera dengan Moskovnya. Tidak bisa kita pungkiri permainan yang luar biasa, tapi terlalu sakit. Rins ya. One by one situation dan itu dia. Almost is never enough dan Baloyski selalu menjadi penjaga
hati daripada anak-anak Geek Farm. Ya, tapi itu nice move juga ya dari seorang Rens yang dari tadi bisa memaksimalkan semua IMU-nya dengan sangat baik. Dan sekarang kembali lagi objektif sudah mulai muncul Prof Kabin. Wah, ini kalau ngomongin objektif word ya, apalagi abis ada pencurian barusan, harusnya mungkin bisa diulang kembali sih, diversion dan juga Pinnacle Ninja ya. Dengan tujuan nanti Hanzo-nya akan lebih aman untuk make it mendapatkan retribution point. Tapi gimana caranya untuk bisa menciptakan ruang dan menemukan bush yang tepat? Karena kalau misalkan udah ketahuan sama movementnya RRQ gitu kan, Yep. pasti bakal di stop duluan make it-nya biar bayangannya dihancurkan. Dan sekarang Rins, Nevin, kalau menurut aku kalau dia copy ke arah sosok seorang Loi, dia harus cari sih di mana Moskov ataupun Makids, Kadira atau Makids dia harus cari sih. Kalau enggak bahaya banget. Lihat digerogotin kayak gini, Bos. Dapetin ke arah atas dan sekarang Sutsujin. Oke, Makids sedikit terlambat, mereka mencoba untuk mundur ke belakang Dairon. Satu-satunya bakal coba dihajar oleh seorang Makids, tapi nampaknya tidak peduli. Makids tetap dihajar dan Gok menangkap ke arah Ido. Mundur ke arah belakang adalah sebuah jawaban, tapi Rin surprise! Happy birthday! Tidak ada tombak kali ini membuat Kadera terperangkap 1-1 dan itu dia harta, Wah. tata, dan sonata menutupkan seorang Kadera. Rins, what a play from Rins! Rins tour and travel benar-benar membuat Kadera kali ini gak bisa berbuat banyak, Nevin. Ya, itu move yang bagus banget. Bahkan Sadera dipaksa untuk ngebuka flickernya juga. Mahal banget skill satu pemain. Tapi tetap cara defensif dari Geek Fam, mereka bakal sedikit kesulitan dan mencoba untuk meng-counter karena Riz. Oke, Rins bakal coba dimakan begitu Wah. saja. Insta pick up terjadi. Baloyski bakal diisong, bakal coba dimakan dari telan bulat-bulat. Dia tidak bisa dibendung kembali karena Baloyski berhasil mendapatkan sosok point kill yang penting Rins dan juga Idok. Jadi pertukaran atas Baloyski dan Rins dan juga Idok nggak masalah, nggak majalah. Gak masalah ya. Tapi tetap ya untuk Lordnya ini hanya nge-trigger passive turret aja masih bisa dihentikan dan bakal ada sedikit pergerakan Makids. Dairon kembali lagi menjadi ujung tombak, tapi diselesaikan dengan sangat cepat. Dan itu dia sebelnya ke arah sosok dari Hanzo yang sekarang. Mau nggak mau bayangannya memang harus ditumbangin. Gak bisa dicari ke belakang ya. Nggak bisa, emang harus dihancurkan secepat Harus mungkin dihancurkan. ya. Kalau bisa dibikin benar-benar sampai habis HP-nya, Nevin. Biar nanti pas ketika balik ke tubuh aslinya, dia benar-benar low HP. Iya. Tapi masalahnya sekarang dari RRQ, mereka punya area yang luas banget ya. Dan mereka bakal coba untuk berikan gangguan. Tapi Makids-nya tadi hampir juga mencoba untuk ngasih pressure ke arah Rins di bagian belakang. Oke, Makids emang bakal cukup bersinar dengan attack speed yang dia miliki. Tapi ini udah mulai memasuki menit ke arah 12, Nevin. Ini nggak cukup baik untuk mereka kalau kehilangan kembali satu lot yang harus dimiliki. Dan battle emote. Tadi kita udah lihat banyak battle emote, jangan sampai kalian lupa. Mau pakai ini bencana juga boleh untuk ngeledek-ledek orang. Lumayan laku soal di rank ternyata ya. Ini Iya, bencana aku ya. juga punya. Punya? Baik-baikin gua kan lo. Masuk ke arah 12 menit yang pertama ya. Secara area memang ini menguntungkan banget buat RRQ karena mereka bisa invasi lebih dalam. Tapi di sisi lain Geek, mereka punya Moskov sih. Jadi split push atau lane jauh di bagian bottom lane ini mungkin bisa jadi target selanjutnya dari seorang Cadera. Jangan lupakan Loi juga sih, Nevin. Ini efek diversionnya akan sangat merepotkan sekali ya. Karena bisa memberikan teleportation untuk Moskov juga, entah untuk Hanzo-nya juga. Atau bahkan Geek Farm ketika dalam keadaan yang nanti mungkin 50-50, mereka bisa membalikan keadaan dengan cepat hanya dengan satu ultimate saja dari Aboy. Oke, Aboy di sana Makids bakal coba untuk bersinar. Target utama mereka adalah Rins. Sudah kami menutup jalan para pasukan dan tim RRQ. Kembali karena The Baloyski menjadi target utama mereka. Where are you going, Baloy? Dan lihat poin kill yang dikasih ke arah Toy supaya Skypicernya makin lebih menyala, bangku. Wah, ini kehilangan Baloi di waktu Lordnya juga udah mulai terspawn. Berarti mereka paling bisa mengandalkan Makids dan juga Aboy ya untuk melakukan steal. Gopsi. Menurut gua Gopsi ini menjadi poin penting sih, Nevin. Ya, dimana zone out bisa aja dilakukan, tapi kuantitasnya mereka lebih sedikit dibandingkan RRQ. Tapi lihat Nevin di depan sana, Makids Sakaratul Maut terbakar Kadera. melakukan situasi Didong. Dan out of nowhere Dairon berhasil memancing Kadera dengan flickernya. Jadi pertukaran dari Dairon dengan flickernya masih worth it total. Tapi mereka dapat Rins sih, itu jadi 1 poin plus juga buat Geek akhirnya nih. Gila, Bisa ya. nge-shutdown karena Rinsnya. Dari tadi Rins loh ditargetin. Dari Baloyski, dari Gops, dari sosok seorang Makids. Kadera doang yang ya udah siapa aja di depannya dibantai. Ya udah pasti ya, damage dealer utama ya. Mau nge-kill siapapun dia bisa, mau nge-deliver damage ke siapapun dia juga kuat. Udah ada Demon Hunter Sword juga soalnya. Dan kali ini dengan adanya Malefic Gun akan membuat Cadera semakin lebih leluasa lagi dengan jarak yang lebih jauh
untuk bisa memberikan damage. Tapi Lord bergerak dari bagian top lane. Geek Fam harus mempertahankan base mereka. Bergeser ke mode defensif. Itu dia menciptakan ruang. Oh, Maggie, surprise ternyata di cover dengan sangat sigap. Ternyata invasi yang bakal dilakukan Geekfam sudah tercium baunya oleh tim RRQ, Nevin. Wah, masih cukup aman ya buat RRQ. Tapi itu satu move yang ingin dicoba pastinya oleh seorang Makes. Dan masalahnya sekarang bergeser ke mode defensif. Lord sudah mulai berjalan dari area top lane dan RRQ Hoshi masih membawa 5 pemain mereka. Make kembali lagi, Hatpur ke arah belakang, stiker ini bencana. Para mata sudah siap standby di arah Kairon dan juga para pasukan dari tim RRQ. Mereka siap menunjukkan para taraf gantian. Katera! Berhasil ditangkap membuat para pasukan dari tim Geekfam gak punya daya dobrak. Mereka kehilangan power dari damage-nya. Dan bahkan Make gak bisa selamat Rincia. What the outplay from Rincia. Fokus mendapatkan satu point kill. Tapi tanpa ada Susuji dan juga Toy, mereka gak bisa masuk lebih dalam dan tidak bisa melakukan endgame. Nampaknya gerakan dari Rincia kali ini agak terlalu sedikit barbar karena pertukaran cukup adil. Biasanya berani flicker ke depan dan masuk itu adalah barter dengan adanya endgame. Apakah itu berhasil mereka lakukan, Evin? Ya, masalahnya masih ada 3 pemain dari RRQ Hoshi dan masih ada 3 pemain dari Geek. Baloi! Satu tembakan terakhir habis saja meledakan Sky Wizard dan Gold sangat menjadi korban selanjutnya. Dan belum ada lagi yang bisa didapatkan dan itu dia Tyrant. Kadera is coming, shutdown pun terjadi. Kadera versus everybody, flick upon defensive. Dan ternyata Susuji dibalikan kembali keadaannya. Terlalu terburu-buru dari tim RRQ, Nevin. Ya, nice move dari Cadera ya. Satu Spear of Destruction yang akhirnya bisa nge-follow up damage-nya. Tapi ini never ending fight dari kedua belah tim yang benar-benar haus atas kemenangan. Dan RRQ Hoshi gimana nih, Bro? Ya itu yang pengen dicari sih sama Geek Fam. Mungkin gerakan-gerakan RRQ yang seharusnya tidak dilakukan. Gerakan-gerakan tambahan. Ya biasanya RRQ kalau udah 2 tumbang poinnya sama ya kan, kuantitasnya sama, mereka mundur. Yep. Mereka reset dulu, ternyata mereka melanjutkan team fight. Dan ternyata berhasil dipancing nih oleh Geek Fam. Perbedaan goldnya dengan Lord tadi, walaupun mendapatkan 3 base turret, tapi hanya di angka 1.600 gold lead. Kadera masih ngelit loh. Jadi nggak terlalu jauh sebenarnya Nevin. Keuntungan tadi kayak jadi keuntungan yang kayak lewat begitu aja, kayak jadi angin lewat aja. Ya, dan mereka berarti harus mulai dari nol lagi nih. Dan masih ya kalau ngomongin ke arah objektif, Geek Fam punya chance yang sama besarnya. Nggak peduli mereka kehilangan base turret cukup banyak, tapi mereka bawa Moskop dan Hanzolui. Ini dia combo yang mungkin bakal mengirim Makes nanti langsung ke bagian depan. Oke, tapi diinformasikan harusnya para pasukan dari tim RRQ. Lihat Paleski mundur ke arah belakang dan jadi target utama dengan nama taraf gantian. Toy masih bisa selamat. Kadera is coming. Tapi Susuji udah tumbang terlebih dahulu. Tak following up damage. Membuat para pasukan dari tim RRQ mereka membalikan kembali Kadera dengan adanya Idong. Dan Rincia kali ini terperangkap dari sana. Kadera still survive. Gold berhasil mendapatkan satu yaitu Idong. Tapi nampaknya masih belum cukup damage untuk bisa menghentaskan seorang Idong kali ini belum bisa dituntaskan. Dan Idong membalikan kembali keadaan. Target utamanya dan gol meledak. Unstoppable untuk seorang Toy. Rim standby mencari di mana Makes berada. Terdeteksi Makes. No way, double kill, looking for triple kill. Dan para pasukan dari tim Geekfam mereka tersisa Makes dan Maniac from Toy. Ini bencana. Tim RRQ berada di garis depan. Wipe out yang tidak bisa terlalu lama karena satu seorang Amis sudah hidup kembali dan Avatar of Guardian dengan soundnya no way. Sang Raja berhasil mendapatkan game yang pertama. The Geek Slayer menunjukkan taringnya. Itu dia game pertama RRQ Hoshi yang masih bisa bertahan dengan sangat luar biasa. Sedikit mistake bukan menjadi masalah karena ternyata untuk finishing team fight di area Lord berhasil mereka menangkan. Semua berkat Idok yang masih survive ketika dia ditunggangi oleh Gobs. Dan ternyata tidak ada yang mukulin ke arah Gobsnya. Bahkan slam-slamnya pun dilewatkan begitu saja. Dengan tujuan biar nantinya Gobs tidak bisa melakukan spam terhadap slam-slamnya. Wah, ini cukup disayangkan sih melihat dari Geek Fam. Mereka nggak mau mundur. 3 pemain tersisa tapi mereka masih ingin memaksa, ingin dapetin karena Lord dengan Lord harga mati. Tapi malah mereka yang harus mati di game pertama. Tapi jujur ya, ini mereka itu satu suara. Kenapa gue bilang satu suara? Lihat gak ketika Toy berada di kondisi yang gak baik tadi, bakal coba di-kick sama Makes. 3 orang di sana udah standby. 3 orang udah benar-benar nutupin gitu loh. Dan lihat ketika Toy dikejar sama Baloski, Avatar Guardian di cover.
Toy-nya bebas, Toy-nya selamat. Malah sebaliknya kali ini, RRQ yang memiliki satu suara. Dan ini kalau RRQ terus begini, ini akan menjadi tim yang sangat berbahaya di MPL Indonesia. Ya, Jujur karena ya. mereka bermain using friend. Jatuhnya Yes. gini, Toy dikejar, EOG-nya tuh bukan buat lawan, tapi buat nge-cover Toy-nya. Jadi lingkaran itu, Toy akan main di situ aja. Iya,